ورحمة الله وبركاته. وعلى عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين قائد المجاهدين نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسواتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره من أحيا سنته وسلك سبيله ونهج منهجه وجاهد جهاده إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari berkah di bulan haram ini, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan usia kita. Banyak orang yang wafat di hari ini, yang tidur kadang malam tidak bangun lagi, tapi kita masih diberikan lagi oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak amal kita. Maka semestinya kita tidak sia-siakan kesempatan ini. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tidak bisa menuju kepada Allah SWT kecuali hanya dengan mengikuti sunnah. Hadirin yang Allah muliakan, wasiat pertama dari khatib pada kita semua adalah marilah kita menjadi orang yang takwa dengan sebenar-benar takwa. Karena memang hanya itulah modal kita untuk mengarungi hidup yang sebenarnya, hidup di negeri akhirat nanti. Pada darul akhirat hiya hayawan atau kanu ya'lamun. Hidup di negeri akhirat itulah yang sebenar-benar hidup kalau kamu mengerti kata Allah. Hidup yang sekarang ini sebentar, tidak terasa sudah banyak umur kita. Kita masih mengenang memori-memori masa kecil, masa-masa sekolah kita, tapi sekarang justru kita sudah punya anak, punya cucu, dan tidak lama lagi kita akan berangkat ke alam selanjutnya. Hidup ini terlalu singkat, tapi hidup di alam akhirat itu panjang. Maka jangan kita gadaikan hidup yang panjang itu, jangan kita lalaikan hidup yang panjang itu demi kesenangan di hidup yang sebentar ini. Dan hidup yang di kemudian hari itulah semata-mata ditentukan oleh ketakwaan kita di hari sekarang ini. Maka Allah berpesan kepada kita, berbekallah kau semua, bertobat, inna khairal zadi taqwa, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Takwa ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menjadi bekal di akhirat, tapi juga penentu kesejahteraan hidup kita di muka bumi. Allah sendiri sudah firmankan, walau anna ahla amanu wattaqaw. Kalaulah penduduk satu negeri itu mau dia beriman kepada Allah, mau dia bertakwa, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka akan kami buka, sungguh akan kami bukakan kepada mereka itu berkah dari langit dan dari bumi. Tapi tidak semua orang mau bertakwa, walakin kadzabu, dan kalau mereka mendustakan, tidak mau takwa, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Akan kami timpakan siksaan kepada mereka sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sebenarnya hidup kita ini akan damai dan tentram, akan sejahtera dan makmur, akan adil dan berkecukupan, baik secara individual, secara komunal, bahkan secara nasional, bahkan secara global. Tapi kita dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan kita, dengan pandangan kita yang sempit, seringkali merasa besar dan merasa lebih tahu daripada Tuhan.
Kita sering menyelisihi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering menganggap apa yang digariskan oleh Rasulnya ketinggalan zaman. Kita seringkali tidak mau lagi berpegang pada nilai-nilai yang sudah pasti kebenarannya, tapi kita kemudian mengambil asumsi-asumsi dan praduga-praduga sebagai jalan yang akan kita arungi dalam kehidupan kita. Maka terjadilah kegagalan dalam hidup ini. Kenapa? Karena apa yang kita pandang sebagai solusi itu kadang-kadang dia hanya solusi sementara. Tamsil ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ketika ia firmankan, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Orang kalau menyalakan api, lalu seketika api itu menerangi apa yang di sekelilingnya, tapi sebentar saja. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. Allah hilangkan cahayanya, maka kembali mereka dalam keadaan gelap. Sudahlah gelap, panas pula lagi. Kenapa? As-Sabuni misalnya dalam Safwatul Tafasir mengatakan inna fin nari al-ashraq wal ahwaq. Sesungguhnya di dalam api itu ada dua unsur. Satu unsur panasnya, kedua unsur terangnya. Allah mengatakan mereka menyalakan api, tapi yang dipadamkan bukan api, yang dipadamkan bukan nar, yang dipadamkan itu nur dari api itu. Jadi manusia kalau dia membuat solusi yang bertentangan dengan syariat Islam, membuat satu ide yang bertentangan dengan sunnah Nabi-Nya yang mulia, maka solusinya itu dalam tanda kutip itu memang akan ada hasilnya sementara, tapi kemudian dia akan jadi masalah. Nurnya hilang, panasnya tetap ada. Bayangkan dalam keadaan gelap dan panas, fi dhulumatin la yubsirun, tidak bisa lagi melihat, meraba-raba ke sana kemari. Jadi masalah itu diselesaikan dengan masalah lagi, ditambah lagi masalah di atas lagi, berkumpul, spilling over. Akhirnya masalah itu semakin besar dan tidak teratasi. Maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, baik secara individual ataupun secara sistemik, adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Islam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara individu untuk memperhatikan hati lebih daripada penampilan fisik. Kita lawan, kita sibuk dengan penampilan fisik kita, lalu kita lupakan nutrisi untuk hati kita. Akhirnya kita menjadi manusia yang tidak lagi memiliki sifat manusiawi. Padahal Rasul sudah ajarkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak lihat fisikmu, Allah tidak lihat penampilanmu, Allah lihat apa yang ada dalam hatimu. Tapi perhatian kita kepada hati terlalu sedikit. Jadilah kita menjadi masyarakat tanpa hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita perhatikan keluarga, maka dipesankan betul, buat fungsikum wa ahlikum. Selamatkan keluarga engkau dari api neraka. Tapi kita lupa dengan keluarga. Ini adalah institusi sosial, modal paling dasar dari orang. Cuma keluarga ini dilalaikan. Orang menyuruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hendaknya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi datanglah ide-ide kesetaraan yang juga bias. Kita ikuti itu, akhirnya rumah tangga tidak berjalan, terjadi perceraian di mana-mana. Sekarang masih sekali perceraian di mana-mana. Allah mengatakan secara sosial, hendaklah kamu berbagi. Allah turunkan syariat zakat agar harta itu berputar, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, sehingga tidak terjadi disparitas seperti sekarang. Tapi kita tak mau dengar. Akhirnya minggu ini kita dapat kabar bahwa 197 juta rakyat Indonesia ini sudah berada di bawah garis kemiskinan global. 60% lebih orang miskinnya di kita ini. Allah menyuruh kita menghindari riba, kita sibuk dengan riba dan sibuk bermain di dalamnya dan membuat-buat alasan untuk terlibat di dalam itu. Allah suruh kita memilih pemimpin yang baik, karena amanah bukanlah untuk disia-siakan, amanah publik. Tapi kita anggap dia sebagai game, sebagai permainan dan transaksi. Akhirnya hadirlah pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, pemimpin-pemimpin karbitan yang menyusahkan kita semua.
karena kita tidak mau dengar apa kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau ikut apa yang sudah digariskan oleh Rasul melalui sunnahnya. Maka ingatlah kembali firman Allah ini, kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh, maka pasti akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Kalau sebaliknya kita lakukan, kalau sebaliknya kita lakukan, maka kecelakaan yang akan kita dapati. Celaka di dunia, di wilayah kita akan mendapat dosa yang lebih berat di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka lebih dari Allah Ta'ala Tuhan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi qudratihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bisa mengikuti perintah Allah, bagaimana cara kita bisa mengikuti perintah Rasul itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengetahuinya lebih dulu. Maka miftah, kuncinya segalanya adalah di pangkalnya, yakni ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin patuh kepada Allah, maka mari cari ilmu bagaimana mendekat kepada Allah. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maka mari kita cari ilmu apa sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa ilmu, semuanya tidak akan terbuka. Tanpa ilmu tertutup pintu-pintu pengetahuan, apalagi pintu-pintu amalan. Kalau kita mencoba berilmu tanpa beramal, tanpa berilmu, maka yang terjadi adalah kesesatan. Maka marilah kita semua mencintai ilmu pengetahuan. Rujuk lagi kembali kita kepada masjid kita. Dulu kita bersama-sama di masjid-masjid kita, penuhi masjid-masjid kita. Kita datangi para alim ulama kita. Kita tanyakan kepada mereka hal-hal yang ingin kita ketahui, kita dengarkan semua tausiah-tausiah. Memang sekarang media sosial sudah memudahkan kita untuk mengakses dari jauh, dari HP, dari kanal-kanal video yang disediakan. Tapi sebaik-baiknya perkumpulan adalah perkumpulan orang-orang di masjid Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasul katakan kalau berkumpul orang-orang di salah satu dari rumah Allah, dibacakan di situ Quran, dikaji Quran itu, mereka ngaji duduk di situ, maka Allah akan turunkan kepada hati mereka ketenangan. Ketenangan itu mahal di zaman kita ini. Zaman kita ini zaman orang gelisah. Tenang itu bisa kita temui di majelis ini. Kemudian wa ghashiyatuhum rahmah, dibukakan kepada mereka pintu-pintu kasih sayang. Wa khaffatuhum malaikah, maka mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan masing-masing orang-orang yang hadir di situ disebut dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya di depan para malaikat yang mulia. Mudah-mudahan kita mau kembali menjadi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, karena iman dan ilmu itu yang mengantarkan kita kepada pintu ketakwaan. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk itu semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa kull ibadatina wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa maghfura wa taqabbal du'a. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-ikhwan wal muslimin. Allahumma ayyid al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur al-mustad'afin fi kulli makan fi masyaariq al-ardh wa magharibiha ya rabbal alamin. Rabbana innaka antal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.